Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang praktik dan faktor-faktor penyebab kawin colong pada masyarakat Osing. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku, hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Demikian menurut Kuncoro Ningrat dalam bukunya Kebudayaan Jawa, Jakarta, Balai Pustaka 1984, halaman 322. Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi. Demikian menurut Thomas Dawell Eliot dalam Henry Pathfire's Dictionary of Sociology and Relative Science, New Jersey, Littlefield 1975, halaman 322. Statement yang cukup lugas mendukung fakta yang terjadi di masyarakat Osing, Kelurahan Banjarsari, di mana hasil pemikiran, cipta dan karsa leluhur mereka kemudian menjadi sebuah adat yang diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Salah satu warisan adat atau tradisi leluhur yang hingga saat ini masih diperjuangkan atau dilestarikan eksistensinya adalah kawin colong. Keeksistensiannya terlihat pada realita yang terjadi masyarakat. Hampir semua masyarakat Osing melakukan kawin colong. Nah, ini dari wawancara dengan beberapa responden yang kemudian disimpulkan pada tanggal 16 April tahun 2013. Akan tetapi, dalam tataran praktek, para pelaku mempunyai motif dan faktor penyebab yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena manusia pada dasarnya adalah aktif bergerak pada dirinya sendiri, tidak dapat diseragamkan perilakunya. Di bawah ini akan saya jabarkan bagaimana dan karena faktor apa para pelaku melakukan kawin colong. Di antaranya, satu adalah faktor tidak disetujui oleh orang tua. Orang tua merupakan motor penggerak keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesuksesan keluarganya. Manajemen terhadap tugasnya sangat diperhatikan, termasuk tugasnya bagaimana mereka menjadikan anaknya menjadi anak yang terdidik, terarah, dan kelak dalam berkeluarga menjadi keluarga yang sejahtera. Disinilah fungsi keluarga, pembentukan kepribadian dan sebagai pusat pengasuhan dan pendidikan menjadi hidup. Dalam kutipan Dr. Andes Haji Abu Ahmadi terhadap karangan Dr. Andes Suwaryo Wangsanegara, Ilmu Sosial Dasar, ia menyebutkan bahwa fungsi-fungsi keluarga meliputi beberapa hal, di antaranya pembentukan kepribadian dalam lingkungan keluarga. Para orang tua meletakkan dasar-dasar kepribadian kepada anak-anaknya dengan tujuan untuk memproduksikan serta melestarikan kepribadian mereka dengan anak cucu dan keturunannya. Mulai sejak anak-anak berlatih atau bertatih-tatih belajar berjalan sampai dengan usia sekolah dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Lingkungan keluarga yang bertitik sentral pada ayah dan ibu secara intensif membentuk sikap dan kepribadian anak-anaknya. Kedua, keluarga juga berfungsi sebagai alat reproduksi kepribadian-kepribadian yang berakar dari etika, estetika,
moral keagamaan, dan kebudayaan yang berkolerasi fungsional dengan sebuah struktur masyarakat tertentu. Ketiga, keluarga juga merupakan eksponen dari kebudayaan masyarakat karena menempati posisi kunci. Keempat, keluarga sebagai lembaga perkumpulan perekonomian. Dan kelima, keluarga sebagai pusat pengasuhan dan pendidikan. Bisa kita lihat Dr. Anas Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, cetakan 3, Jakarta, PT Rineka Cipta 1997, halaman 91 sampai 94. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya masih mengenai penyebab kawin colong ini. Selain itu, orang tua, bapak dan ibu dan anak merupakan satu kesatuan keluarga yang dalam hidupnya saling melengkapi dan menginginkan hidup selalu bersama. Menurut Durkheim, bahwa kebersamaan itu dapat dinilai sebagai mekanistis, merupakan solidaritas organis, yaitu atas dasar saling mengatur. Demikian Muhammad Sulaiman, Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial, edisi revisi, Bandung, PT RSKO 1992, halaman 64. Mengacu pada pendapat Durkheim tersebut, selaras dengan apa yang terjadi pada masyarakat Osing, bahwa dalam hal keluarga, kehidupan yang saling mengatur sudah menjadi pegangan keluarga Osing, dengan harapan kehidupan anggota keluarga lebih teratur dan lebih terarah. Termasuk di sini orang tua mengatur anaknya untuk hidupnya, bagaimana orang tua bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi anaknya. Oleh karenanya, ketika anaknya memutuskan untuk pisah atau berkeluarga sendiri dari orang tua, mereka selalu memberikan wanti-wanti kepada anaknya tentang kesiapannya. Mayoritas orang tua tidak akan menyetujui anaknya untuk menikah manakala anak belum siap, baik itu secara usia maupun dari perekonomian atau pekerjaan. Demikian juga dengan orang tua Osing. Akan tetapi, orang Osing mempunyai trik bagaimana orang tua yang awalnya tidak setuju menjadi setuju, yaitu dengan jalan nyolong. Sebagaimana yang terjadi pada Andono yang ketika itu dia sudah mempunyai kekasih pacar dan sudah cukup lama menjalaninya. Pada suatu ketika dia mempunyai keinginan untuk menikahinya dan kemudian dia menyampaikan maksud baiknya kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi bukan respon yang baik yang ia dapatkan, malahan serbuan omelan darinya. Hal ini dikarenakan ketika itu anak ini belum mempunyai pekerjaan alias masih nganggur. Selain itu, faktor usia yang belum cukup yang menyebabkan orang tua memarahinya. Kemudian dia nekat untuk melarikan kekasihnya, pacarnya, ke rumah neneknya, yang pada saat itu pacarnya juga masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi, menurut adat Osing, ketika anak laki-laki sudah berani melarikan anak gadis orang lain, berarti dia sudah berani menanggung resiko yang terjadi. Oleh karenanya dalam kondisi yang demikian itu pernikahan harus segera dilaksanakan. Itu adalah wawancara dengan salah seorang yang bernama Andono, pelaku kawin colong Entongen, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Gelagah pada 25 Januari 2013. Kemudian teman-teman, penyebab kedua dari terjadinya kawin colong itu ialah nyepetaken lakon. Maksud nyepetaken lakon adalah mempercepat waktu pernikahan. Misalnya, keluarga si Fulan dan keluarga si Fulana sudah sepakat tentang waktu pernikahannya. Akan tetapi karena faktor kekhawatiran dan ketakutan dari kedua belah pihak, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yaitu perbuatan yang melanggar batas-batas syariat, misalnya perzinahan, atau hanya timbul rasa tidak enak pada masyarakat sekitar karena kebersamaan. Contoh kecil, misalkan sering boncengan motor,
Mereka belum ada ikatan yang jelas atau nikah. Oleh karenanya, kedua belah pihak mengambil sebuah alternatif, yaitu dengan cara melayokaken si Pulana tersebut untuk dibawa ke rumah si Pulan. Nah, ini adalah wawancara dengan beberapa sepuh desa Entongen, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Akan tetapi faktor ini katanya jarang terjadi pada masyarakat Osing Entongan. Demikian teman-teman praktek atau penyebab dari terjadinya kawin colong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.